Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai itu tadi diserbu sampah kiriman, ini giliran pantai satu dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the fans. Pencemaran sampah plastik telah menjadi masalah serius di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Setiap hari, jutaan ton sampah plastik dihasilkan, dan sebagian besar berakhir di lautan, sungai, atau tempat pembuangan tanpa pengelolaan yang baik. Plastik yang tidak terurai dalam waktu ratusan tahun menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran ekosistem, dan membahayakan makhluk hidup. Peraturan terkait pengelolaan sampah plastik sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Disebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk mengelola sampahnya agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah menargetkan pengurangan sampah hingga 30% pada tahun 2025. Namun, kenyataannya penggunaan plastik sekali pakai masih sangat tinggi dan kesadaran masyarakat dalam memilah serta mendaur ulang sampah masih perlu ditingkatkan. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan tas belanja kain, membawa botol minum sendiri, serta mengolah sampah plastik. Dengan mendaur ulang atau mengolahnya menjadi barang yang lebih bermanfaat. Jika kebiasaan ini diterapkan secara luas, dampak pencemaran plastik dapat dikurangi secara signifikan. Setiap langkah kecil memiliki arti besar bagi lingkungan. Kini, mari melihat aksi nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sampah plastik. Polusi dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran liar telah mencemari udara yang kita hirup setiap hari. Nah, ini bukan hanya sekedar berita, tetapi kenyataan yang kita hadapi bersama. Di Indonesia, perlindungan udara bersih sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Selain itu, ada lagi peraturan tentang Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara yang mengatur bagaimana pencemaran ini seharusnya dicegah dan dikendalikan. Namun, fakta di lapangan seringkali berkata lain. Polusi terus meningkat dan kita yang merasakan dampaknya. Lalu, apakah kita hanya diam? Tentu tidak. Setiap individu memiliki peran untuk mengurangi pencemaran ini. Seperti mulai dari hal kecil, yaitu alternatif yang lebih ramah lingkungan, di mana kita bisa menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah atau berjalan kaki, yang dimana dapat membantu mengurangi emisi gas buang, sekaligus meningkatkan kesehatan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar. Jika lebih banyak orang yang melakukan green innovation atau emisi hijau ini, maka lingkungan kita ini akan lebih ramah dan kualitas udara dapat lebih terjaga dan lingkungan menjadi lebih sehat. Kerusakan hutan akibat deforestasi terus terjadi menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya habitat satwa liar. Hingga pencemaran emisi karbon yang memperburuk keadaan perubahan iklim, padahal hutan memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen bagi kita untuk bernapas. Di Indonesia, upaya pelestarian hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang menegaskan pentingnya rehabilitasi dan konservasi hutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan mengatur langkah-langkah pemulihan ekosistemasi yang rusak.
Namun, peraturan ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Salah satu cara untuk mengembalikan ekosistem adalah dengan reboisasi, yaitu penanaman kembali pohon di lahan yang gundul. Reboisasi tidak hanya membantu mengurangi resiko bencana alam, tetapi juga meningkatkan kualitas udara, menjaga ketersediaan air tanah, dan mendukung keberlangsungan ekosistem dengan menanam lebih banyak pohon. Generasi mendatang masih dapat menikmati kelestarian lingkungan ini. Reboisasi adalah tanggung jawab bersama, sekecil apapun kontribusi yang diberikan, jika dilakukan secara luas dan berkelanjutan akan membawa dampak yang besar bagi bumi. Kini, mari melihat aksi nyata yang dapat kita lakukan untuk menghijaukan kembali lingkungan. Air merupakan sumber kehidupan kita. Akan tetapi, saat ini pencemaran air semakin mengancam kehidupan. Seperti limbah industri, sampah rumah tangga, dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan telah mencemari sungai, danau, serta laut. Akibatnya, kualitas air yang menurun menyebabkan gangguan ekosistem dan juga tentu berdampak pada kesehatan manusia, terutama bagi yang menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, perlindungan terhadap sumber daya air sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 terkait sumber daya air yang menegaskan pentingnya pengelolaan air secara berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur pencegahan pencemaran air dari berbagai sumber. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sungai dan perairan yang masih tercemar akibat kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan. Untuk mengurangi pencemaran air, diperlukannya tindakan yang nyata. Salah satunya ialah tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berpotensi mencemari perairan, serta menerapkan sistem pengolahan limbah yang lebih baik. Selain itu, menanam pohon di sekitar daerah aliran sungai dapat membantu menjaga kualitas air dan mencegah erosi. Air yang bersih ialah hak semua makhluk hidup. Jika pencemaran terus dilakukan, dampaknya akan semakin luas. Kini, mari kita melihat saksi nyata yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian air. Hal yang baru saja saya lakukan, itu merupakan salah satu contoh tindakan untuk menjaga lingkungan, terutama di lingkungan air. Pada kegiatan tadi, saya mendapatkan jumlah sampah dengan kisaran 2 kilo yang tercemar di dalam lingkungan sungai Kemtim ini. Semoga tindakan kecil yang kita lakukan dapat bermanfaat dan mengedukasi Bagi seluruh masyarakat, Agar tetap peduli terhadap lingkungan sekitar.